Banyak punya orang. Bilang banyak. Ini kalau saya lihat, kita baru mulai sih Pak. Ya nggak apa-apa. Yang lebih penting beliau berdua. Iya, kayaknya beliau juga sampaikan, beliau juga sampaikan mungkin kita langsung aja. Karena juga Bapak katanya kan, Betul. ya, ini Pak juga ada acara lagi kan. Jadi mungkin kita langsung aja Pak ya. Iya. Langsung aja mungkin tadi ini juga udah mulai sedikit Bapak. Ya, tadi sudah disampaikan. Jadi terima kasih atas kesempatannya menyampaikan pandangan kami mengenai pembentukan holding company. Awalnya adalah diminta bantuan kepada kami mengenai bagaimana sih strategic rasional, apa kira-kira strategic rasional dari pembentukan holding company. Dan dokumen ini bertujuan memaparkan pandangan kami mengenai keuntungan, kemungkinan risiko dan cara mengatasi risiko dari pembentukan holding company. Jadi jadi datanya itu ada dua. Yang pertama, data sebenarnya disampaikan oleh tim Bapak mengenai kondisi BUMD sekarang. Jadi tidak ada analisa baru, itu hanya sebenarnya recap dari yang sudah disampaikan. Dan yang kedua yang kami lakukan adalah benchmark dari berbagai holding company di dunia, terutama Temasek dan Kasana, dan menggunakan beberapa lessons untuk pelajaran dari perusahaan ini mengenai keuntungan dari holding company. Materinya yang gitu. Nah, jadi dokumen ini kalau dilihat dari halaman pertama itu ada 4 tujuan. Yang pertama, menyampaikan konteks atau alasan kenapa perlu ada pembentukan holding company di Jakarta. Yang kedua, menyampaikan strategic rasional, benefit, risk mitigation of setting up a holding company di Jakarta. Yang ketiga, share lessons from similar institutions worldwide, in particular Kasana and Temasek. Dan yang terakhir mungkin kita bisa diskusi langkah selanjutnya seperti apa. Nah, mungkin secara singkat aja karena keterbatasan waktu ya, mungkin halaman 2 sebenarnya hanya memaparkan kondisi sekarang. Kita tahu kita memiliki 23 BUMD dan bisa dibagi menjadi 6 sektor, di mana kategori yang ada sekarang adalah termasuk komersial, kemudian pioneer itu membentuk industri baru, service enterprise dan juga banyak yang lain. Nah, kalau kita lihat juga halaman 3, sekali lagi masih recap kondisi sekarang. Sebenarnya kalau kita lihat hanya sebagai financial performance, walaupun kita tidak boleh hanya melihat dari situ. Sebenarnya sudah ada decent performance, dan decent performance itu kita bisa lihat dari pertumbuhan dari BUMD tersebut. Kita lihat dari 2007 sampai 2011, aset bertumbuh 1,6 kali misalnya, kemudian revenue juga bertumbuh 1,3 kali, dan dividen bertumbuh 2,2 kali. Ini merepresentasikan sebenarnya pertumbuhan yang cukup besar, itu lebih dari pertumbuhan real ekonomi misalnya di Indonesia. Nah, kemudian kalau kita lihat halaman keempat, dengan kondisi yang sudah baik pun sebenarnya ambisinya dari segi yang dibutuhkan sebenarnya akan lebih besar lagi. Jadi ada ekspektasi bahwa itu diharapkan drive economic growth dari level kota. Kemudian meningkatkan produktivitas, product quality dan service level, menciptakan pekerjaan dan sebagainya. Dan kalau kita lihat financial target juga sebenarnya cukup agresif yang ingin dicapai sampai dengan 2017. Nah, tapi kalau kita lihat kondisi sekarang itu halaman 5, sebenarnya ada beberapa tantangan dalam kondisi sekarang. Di sebelah kiri itu adalah kondisi dari segi struktur, bagaimana BUMD itu terkait kepada Pemda. Nah, dengan setup yang ada sekarang, dengan berbagai BUMD, itu ada sebenarnya 4 tantangan utama. Tantangan pertama adalah adanya talent gap to organizations, yaitu tantangan dalam attracting dan retaining capable talent sebenarnya. Karena kita menyerahkan sebenarnya recruiting dan juga talent development itu kepada berbagai BUMD, sehingga masing-masing BUMD itu harus mencari usaha sendiri untuk mendapatkan talent. Kadang-kadang juga ada kompetisi yang tidak perlu dan tidak bisa ada mobilisasi antara talent dan berbagai perusahaan. Itu isu yang pertama. Isu yang kedua, ineffective portfolio management. Jadi karena adanya BUMD yang terpisah-pisah ini, tentu saja governance-nya juga akan sulit. Ya. Jadi akan adanya komisaris untuk masing-masing BUMD yang membuat
membuat koordinasi akan sulit. Jadi satu orang mungkin harus mengawasi beberapa BUMD dan segala macam. Dan juga adanya lack of seniority, experience, dan capability dalam melakukan oversight. Mungkin isu yang ketiga adalah adanya juga high degree of bureaucracy and interventions. Sekarang itu masih dijalankan sebagai government department, sehingga proses dan juga layer of approval-nya itu sangat panjang. Seperti tadi sudah disampaikan juga, Pak, mungkin ini juga berarti bahwa level of interaksi dari BUMN kepada legislatif juga sebenarnya sifatnya satu-satu. Ya, setiap kali ada interaksi dengan legislatif itu berarti setiap badan harus berinteraksi masing-masing. Ya, harus dikoordinasi. Dan terakhir yang tidak kalah pentingnya sebenarnya masih ada limited alignment dengan visi dari Jakarta. Dan visi Jakarta seperti kita tahu itu cukup agresif, dan juga dengan setup yang sekarang itu lebih sulit untuk membuat visi dari BUMN itu terarah dengan baik dengan visi pemerintah daerah. Nah, kita lihat nomor 6 ya, untuk mengatasi masalah tersebut yang kami tangkap adalah Pemda itu berencana membuat holding company, dan halaman 6 itu sebenarnya menggambarkan satu model saja, bukan berarti modelnya harus seperti ini, tapi satu model, di mana model itu idenya adalah membentuk satu perusahaan yang membawahi dan memiliki berbagai perusahaan, memiliki BUMD. Di mana DKI Pemda itu bisa mempunyai opsi untuk memberikan funding injection pada satu perusahaan saja dibandingkan dengan beberapa perusahaan. Kemudian satu perusahaan ini juga memiliki satu board, yaitu board direksi, dan juga satu set komisaris, sehingga tidak lagi diperlukan komisaris yang berbeda untuk masing-masing perusahaan. Dan juga perusahaan-perusahaan yang ada bisa ditempatkan dalam berbagai kategori industri atau kategori sektor yang bisa dilihat dalam halaman 6. Nah, model seperti ini tuh kalau kita lihat halaman 7, jadi halaman 7 itu menggambarkan kalau kita lihat global best practice di dunia ini. Itu sebenarnya ada dua ekstrim model, yaitu yang pertama yang kita sebut dengan mutual fund type law, yaitu yang less aktif. Yang paling kanan itu kita sebut dengan private equity type law, yaitu yang sangat-sangat aktif. Tentu saja banyak perusahaan yang sebenarnya bisa bertugas somewhere in between, nggak harus di ekstrim. Nah, perbedaannya mungkin saya gambarkan saja ekstrimnya. Kalau misalkan yang less aktif seperti mutual fund yang paling kiri, itu biasanya kita invest bentuknya minority share dan tidak ada equity. Jadi mungkin bisa dibandingkan seperti kondisi perusahaan-perusahaan di mana pemiliknya itu masih minority shares. Jadi tidak ada influence, tidak ada hal benefit yang dirasakan oleh perusahaan. Itu yang paling kiri. Nah, kalau yang paling kanan itu agak ekstrim. Jadi pemilik itu memiliki majority share biasanya, dan mereka itu sangat aktif dalam menentukan arah perusahaan, sangat aktif dalam menentukan bagaimana satu perusahaan dengan perusahaan yang itu saling berkoordinasi dan saling memberikan benefit misalnya. Nah, perusahaan-perusahaan itu bisa dikategorikan dalam berbagai kategori, antara yang paling ekstrim kiri sampai paling ekstrim kanan. Kalau kita lihat contohnya, itu yang paling bawah, mungkin yang paling kiri itu contohnya itu perusahaan mutual fund seperti Vanguard, Fidelity, yang paling kanan KKR, Blackstone di luar, dan perusahaan-perusahaan seperti Khazanah, Temasek itu mungkin lebih dekat ke arah private equity, itu lebih dekat ke kanan dibandingkan dekat ke kiri. Nah, misalnya contohnya kalau Temasek dan Khazanah dan juga ICD Dubai, itu mereka cukup aktif di mana mereka bisa suggest improvement dalam portfolio company. Mereka mempunyai internal consulting company misalnya, atau misalnya internal transaction advisory, di mana mereka bisa mereka menempatkan satu tim yang menjembatani antara investment bankers dengan berbagai perusahaan contohnya. Pak, ini kalau boleh saya tambahkan, ini bukan berarti ada model yang benar, ada model yang tidak benar. Tapi lebih mungkin ada beberapa contoh yang bisa kita gunakan sebagai panduan kita. Nah, tapi yang kita harus clear adalah visinya kita untuk apa gitu. Kalau memang sebelah kiri kan berarti lebih kayak investor aja. Dan tapi kalau memang kita ingin lebih aktivis dalam mendrive BUMD kita, dan mungkin ada beberapa hal yang kita inginkan yang sejalan dengan visinya kita, itu ada beberapa model yang bisa kita terapkan. Tapi mungkin untuk setiap model itu kita harus penting itu apa yang penting untuk supaya model itu bisa sukses.
halaman 8 dan 9 sebenarnya menggambarkan rangkuman keuntungan dari membuat holding company. Dan halaman berikutnya itu sebenarnya adalah backup kita sebutnya atau data penunjang untuk mendukung poin-poin yang halaman 8 dan 9. Jadi saya akan go through very quickly. Jadi keuntungan pertama jelas adanya transparansi dan juga pengawasan yang lebih efektif. Jadi dengan adanya satu holding company, tidak lagi pemerintah itu harus berinteraksi dengan 23 BUMD, tapi sebenarnya bisa melakukan interaksi dengan hanya satu tim yang bisa dipercaya yang dan juga pengawasan yang lebih efektif. Jadi ada satu CEO yang responsible for the management dan ada satu tim komisaris yang sebenarnya bisa berinteraksi dengan langsung dengan tim. Keuntungan dari ini juga tentu saja kita bisa hire satu tim yang profesional di level BOD dan BOC tersebut tanpa harus melakukan investasi yang banyak di masing-masing BUMD. Jadi ada satu tim yang dipercaya dalam level BOD dan tim tersebut bisa memberikan accountability yang langsung kepada member. Kemudian Governor Jakarta bikin member itu nggak boleh tuh ya? Nggak boleh jadi member. BOC. Nggak bisa. Itu kita mau jadi pejabat pun harus tanda tangan ya, kan kita bisa dalam jadi. Mungkin yang menarik Dulu Pak. boleh, dulu boleh. Untuk BUMD juga nggak boleh. Dulu malah boleh dapat gaji, dapat bonus segala macam. Kiosnya sama Pak. Harusnya itu yang fair sebetulnya gitu loh. Karena dia kayak CEO kan, orang dia dapat bonus. Nah ini memang ya kita kan zero sum game punya kebijakan gitu. Jadi artinya kalau bagi secara profesional tidak boleh, kamu nyolong boleh, gratifikasi boleh gitu loh. Iya lucu. Tapi kalau ketahuan ditangkap. Iya, kalau ketangkap kan mesti nyolongnya 1 triliun. Supaya kalau ketangkap masuk penjara tiap malam keluar 100 juta pun nggak apa-apa, bunganya masih lebih kan ya. Tapi yang menarik sebenarnya di Kasana itu Board of Commissioner itu sebenarnya Perdana Menteri langsung. Memang jadi kita tuh boleh, kita tuh sebenarnya zero sum game, kebijakan publik kita itu munafik. Harusnya kan wajar kan. Ini kan BUMD yang bentuk, Anda harus berusaha untuk untung dong, karena untungnya cuma 10% kan. Kalau sekarang terjadi apa? Ngapain aku kasih BUMD untung? Untung aku nggak dapat duit juga di situ. Yang terjadi apa? Saya cari pos-pos yang memang saya ada saham di sana. Saya suruh dia kerjasama dengan BUMD saya gitu, supaya saya bisa dapatkan Uang dari sana. kickback di sana. Suruh keluarga saya, siapa yang saya jadi direktur di komisi. Mulai diberantakan. Tanda udah itu dapat dia kickback balik tau mesti store saya nih. Kapan yang kembangkan Anda jadi direktur komisaris? Makanya kita tuh lucu. Kita mesti tunggu ada yang nyebrang ke Merdeka Utara. Kalau nggak beres ini. Nggak beres. Segera aja Pak. Kita siap. Nggak beres kebetulan. Kita nggak beres. Kita diikat sama ketentuan. Lucu gitu loh. Tuh ini masih lumayan loh. PNS masih boleh jadi komisaris, masih boleh. Nah, PNS masih boleh. Jadi lucu pemilik perusahaan tapi nggak bisa. Padahal yang pemilik. Padahal gaji kita cuma dikasih 8 juta sebulan dan nggak ada bonus. Lucu kan? Lucu. Kemarin begini lagi. Masuk sini udah senang kan? Lumayan juga gaji sini ya. Begitu PBB dikembalikan kepada kita nih Pak, nggak boleh lagi Pak ambil gaji insentif itu Pak. Nggak boleh hilang nih. Ya kemarin masih ada 80 juta, hampir 70 juta lah per bulan, 3 bulan sebagai bagian dari kita kan bantuin pusat nagih PBB nih. Dia dapat. Sekarang duit itu kan turun nih, diserahkan kepada Pemprov atur sendiri. Saya tanya sama Bu Endang, Bu Endang, ini udah bulan April lewat ke bulan Mei nih, kok belum ada gajian yang kayak dulu? Oh Pak, karena tahun ini sudah kita pegang sendiri, tidak boleh lagi Pak. Jadi itu kenapa pemerintah kita bisa begitu kacau. Kemunafikan sebetulnya gitu. Yang halal tidak boleh, yang haram boleh.
Wajar kan kalau kita bicara karena kerja di swasta juga dapat bonus. Ya sekarang yang kaya-kaya itu di BOD-nya BUMD kita. Direksi, Pak. Itu dia bisa dapat 6M kalau yang untungnya 400-an miliar. Dia targetnya 10%. Pak Pembina dia bagi dari itu bisa 20%, bisa dapat 6M satu tahun. Iya kan? Kalau dia pegang 3, lebih bayar lagi nih. Nah biasanya itu dengan kemurahan hati mereka tuh kasih ke kita gitu loh. Kemurahan hati gitu loh. Nggak apa, pakai di anu dikit. Ya kalau kemurahan kasih kita, itu gratifikasi yang kita terima. Ditangkap KPK. Karena itu nggak terima atas nama, dipotong pajaknya atas nama kita. Jadi kan lucu sebenarnya. Ini negara yang paling sengaja gitu buat orang tuh supaya nyolong. Jadi kalau orang baik-baik masuk sini tuh mesti ya kelas-kelas seperti misionari dulu lah, yang model pastor gitu, yang nggak punya istri, nggak punya anak gitu, yang memang Sudah lurus atau udah nggak butuh uang. udah partito gitu kan, udah masuk yang model gitu ya. Jadi ya memang itu masalah. Ini negara ini masalah. Masih lumayan nih, masih kita bisa set DPRD setuju. Terus ya di bupati lebih kasihan lagi, 3 juta uang makannya sebulan. Udah datang BPKP, periksa lebih gila lagi. Dia sampai mesti beli cabai, bawang, semua harus ditulis. Minyak. Nggak bisa aja loh. 3 juta mau ngapain? Memang itu Satpol PP aja di rumah gitu banyak. Sopir gitu banyak. Dia sengaja gitu loh. Ya akhirnya bisik-bisik. Ini dari pengusaha ini ada jatah ini, kita nggak mau, ya udah tekor aja nombok. Makanya saya tuh dari dulu kalau kerja pemerintah tuh nothing tulus, benar-benar nothing tulus. Mau berantem saya berantem, mau keluar saya keluar. Nggak itu hebat juga, sampai pusing. Ditawarin jadi proyek manajer di Makassar, 150 juta dia tawarin. Benar saya sebelum jadi gitu kan. Jadi kalau udah DPR aku mau kerja situ aja deh. Sekarang udah naik nih, proyek manajer sekarang bisa 250 juta loh, banyak membajak loh, kekurangan orang nih. Orang bagus sekarang. Gak usah ngomong CEO ya, kalau kita buka ngomong tiba. Tahu nggak berapa gaji di CEO saya? Ngomong gitu kan. Ya bang, ya setahun, ya sebulan kira-kira 500 juta, 600 juta lah bonus-bonus. Mana 1M lebih semua dihitung per bulan. Ngobrol-ngobrol itu, kita kekurangan orang, hampir bilang, kita kekurangan orang yang bisa dipercaya ya, yang bisa jujur segala macam gitu. Proyek manajer, kenapa proyek besar itu kalau dia nggak jujur bisa nyolong terus kontrolnya susah, dia butuh orang-orang seperti itu. Si Sony tadi tawarin kerja si Sony, bener, kamu teman kayaknya temen lu jujur tuh boleh tuh kayaknya. Pokoknya dia mau kies di politik bukan urusan, gak peduli di mana. Kita butuh orang yang mau bangun pagi, atau itu yang mau ke lapangan on schedule gitu. Ya, jadi ya nggak tahu kalau Desi masih diterima apa nggak dibalik. Udah mau gocap nanti. Itu bapak saya bilang jangan jadi insinyur. Yang insinyur kalau makin tua nggak dipakai. Kalau jadi dokter makin tua makin laku. Nggak juga lah Pak. Semua bidangnya juga makin banyak pengalamannya masih dihargai. Ya makanya. Nggak kalau tenaga kasar sama proyek manajer ngawas-ngawasin. Aduh, mau jadi komisaris BUMD, jadi BUMD ditentukan gubernur wakil gubernur atau kepala daerah juga. Iya, DPRD nggak boleh. Anggota partai nggak boleh. Mungkin poin kedua, rasional untuk setting holding juga clear. I think it's going to be better alignment dengan visi dari pemenangan ini yang penting juga. Berbagai holding company atau investment company seperti Cardana atau Temasek waktu mereka diserap di awal, itu mereka tidak hanya diharapkan hanya untuk profit making, tapi juga untuk membentuk satu badan usaha yang memang tidak menarik di awal. Contohnya misalnya infrastruktur, katakanlah, dan juga industri baru yang ini sangat penting. Ini salah satu tujuan utama dan pentingnya dibentuk holding company.
Kemudian poin ketiga di halaman 9 itu optimisasi dari financial synergy. Jadi poin 3, 4, 5 sebenarnya bicara mengenai sinergi. Yang pertama itu mengenai sinergi finansial. Jadi kalau kita lihat, kalau kita biarkan BUMD berdiri sendiri, mungkin kemampuan untuk raising debt atau capital juga akan lebih sulit dibanding kalau digabung bersama. Ada contoh misalkan dari kasus Kasana, di mana ada satu tim advisory, di mana mereka bisa menjembatani juga antara BUMD dengan investment banker, sehingga mereka menjadi semacam think tank internal, dan mereka bisa mengeksploitasi cara terbaik untuk mendapatkan funding selain PMD. Dan tentu saja konsep portfolio adalah selama mungkin kelebihan cash dari satu BUMD itu bisa dimanfaatkan juga untuk membangun misalkan perusahaan yang lain. Itu konsep cash cow dan juga konsep STAR dari BCG, yaitu kalau ada satu perusahaan yang bisa memberikan cash lebih dan bisa membantu sebenarnya perusahaan yang sedang berkembang dan membutuhkan cash, dengan adanya holding company ini juga lebih mungkin terjadi dan lebih mudah difasilitasi. Yang keempat itu mengenai knowledge transfer between entity, ini juga clear, yaitu best practice sharing dari berbagai area, operations, cost synergy, kemudian HR management, procurement, privatizations. Contoh seperti Temasek misalnya, itu talent di Temasek itu sangat mobile, ya, mereka bisa pindah dari perusahaan ke perusahaan yang lain. Sedangkan kalau kita biarkan sendiri-sendiri, mungkin perpindahan talent atau sumber daya antara satu perusahaan dengan perusahaan lain akan lebih sulit, kan intinya perpindahan perusahaan. Pak, kalau boleh saya tambah Pak, mungkin kalau memang niatnya adalah untuk menggabungkan BUMD di satu holding company lah ya, dan kalau memang diteruskan, mungkin dalam pembentukan itu ada beberapa hal yang patut diprioritaskan menurut kami Pak ya. Satu kan supaya keuntungan yang tadi dijelaskan oleh itu benar-benar bisa diraup. Pertama tentu saja kan kesempatan ini memberikan satu kesempatan untuk appoint a very strong management team, and that is also one of the benefits of really if you really go after a holding company. Hopefully itu benar-benar bisa direalisasikan. Jadi finding a good management team yang benar-benar bisa fokus to running the holding company. Itu yang pertama Pak. Yang kedua juga mungkin dari sisi portfolionya, karena kan ini juga memang portfolionya mungkin nggak sebesar dan se-diverse yang dimiliki oleh konglomerat ya. Tapi kan kalau kita portfolio sebenarnya juga agak kecil gitu. Dan mungkin juga ada keperluan untuk menentukan perusahaan-perusahaan mana yang lebih harus diprioritaskan dalam pendanaannya dan perkembangannya, yang mungkin lebih sejalan dengan visi DKI dan sebagainya. Jadi ada poin kedua mengenai portfolio ini. Mungkin juga ada poin ketiga Pak, yang dimana kita juga perlu menjaga supaya perusahaan-perusahaan ini tidak terlalu punya mindset yang captive Pak. Yang saya maksud itu adalah gini Pak, ini mungkin juga belajar dari perusahaan konglomerat. Kadang kita ada dangernya, di mana perusahaan-perusahaan itu tidak perlu kompetitif di luar, karena udah tahu pelanggannya siapa dan apa yang dilakukan apa, hanya melakukan itu aja. Tapi kan kita tahu kalau perusahaan yang nggak berkembang itu tidak berubah, apakah dengan perubahan pelayanannya, perubahan produktivitasnya dan sebagainya, itu sebenarnya 10-20 tahun lagi akan menjadi masalah dan akan menjadi resiko gitu. Nah ini gimana caranya supaya mindset perusahaan itu tetap kompetitif gitu. Dan yang banyak dilakukan oleh perusahaan konglomerat itu adalah subsidiary-subsidiary-nya, walaupun clear punya purpose untuk serve internal customer-nya, tapi tetap harus kadang-kadang dipaksa to serve external customer, to stay competitive and to develop the industry. Jadi itu yang ketiga Pak. Dan juga yang mungkin yang keempat yang useful juga adalah mungkin juga ada perusahaan-perusahaan di sini yang kita perlukan, tapi mungkin kapabilitasnya kurang. Maybe that's why also we need to look at apakah ada kesempatan untuk cari partnership dengan pihak-pihak luar yang bisa memberikan technical expertise gitu Pak. Karena agensi kita melihat kalau Bapak dan pemerintah DKI memang tekad untuk membentuk holding company, banyak benefitnya. Tapi mungkin those few points we have to pay attention to Pak. Kalau memang kita ingin itu dia harus minta ke DPR juga. Yang dulu DPR nggak setuju gara-gara loss wewenang sebenarnya. Enggak juga Pak, ini kan yang saya tahunya pertama kali kajian yang dibuat waktu itu sama Biro Ekonomi pas yang masuk 2006 itu ternyata 2004 itu sudah ada Holding, rencana holding. Iya, rencana holding itu.
udah siap. Nggak tahu kenapa nggak jalan, tapi kalau saya sih lihatnya ya ada beberapa hambatan. Salah satunya begini Pak, ini kan ada yang perusahaan yang udah peninggalan dari zaman dulu gitu, yang ada juga yang merupakan hibah aja kayak gitu nggak. Jadi perlakuannya memang beda-beda, nggak bisa kita generalisasi. Dan juga kalau mengelompokkan itu mungkin nggak bisa langsung bikin satu holding semuanya gitu. Isu pajaknya jadi berat kalau tiba-tiba ada transaksi di dalamnya. Jadi mesti ada yang khusus-khusus. Kembali tentu strateginya mungkin nggak sekaligus semua, ya, karena ini dia punya apa berbeda-beda. Yang paling cepat aja kalau kebayang saya di DKI maunya apa gitu. Kalau pimpinannya sekarang bilang oke, kita mau fokus di perumahan, di infrastruktur banjir, ya udah kita fokus ke situ ya, sama barangkali transport, setting up yang holding yang itu aja Pak, jadi nggak banyak diganggu. Dan kan kita udah punya MRT, kita sekarang udah punya Transjakarta, yang seperti itu mungkin lebih mudah di setup sekarang. Dan kajiannya DKI waktu itu bukan satu holding yang saya lihat. Holding bidang properti, holding di bidang gabung begitu. Iya ada, dan itu udah jalan sebetulnya. Jakpro itu dibikin kan juga jadi holding. Iya, holding kayak gitu. Ya, Jakpro itu dulu properti, terus Jaya juga lebih banyak properti. Cuma kan di dalam perkembangannya itu nggak sustainable kalau dia cuma properti aja, dan properti kan begini gitu ya. Kayak misalnya Ancol, dia ada bisnis hiburannya, nah dia punya recurring income yang boleh dibilang stabil, dan itu marginnya tipis Pak. Terus dia main properti, jadi kombinasinya bagus gitu. Nah sekarang yang lebih luas lagi kan, jalan tol itu kalau kita main udahlah sumber duit luar biasa gitu yang stabil. Mulai masuk ke jalan tol gitu. Yang berikutnya apalagi? MRT mungkin nggak stabil, tetapi secara Kita udah kayak holding soalnya. Ancol ya taman PT Ancol lagi. dia udah masing-masing udah kayak holding. Yang Pulau Mas juga di bawah Jakpro, yang Jakkom di bawah. Satu. Mungkin Cuma nggak jalan itu Pak, nggak jalan ini ya ya mungkin juga faktornya juga banyak. mungkin Pak, ini mungkin saya melihatnya lebih dari unsur bisnisnya Pak ya. Mungkin kalau dari unsur kepemerintahannya dan birokrasinya Bapak-Bapak lebih punya informasi yang lebih mendalam. Kalau dari unsur bisnisnya kan Pak, if you have one holding company, di mana di bawah satu holding company itu adalah naungan sebuah BUMD di Jakarta atau multiple holding companies, itu agak beda gitu. Karena kan kalau memang kita punya multiple holding companies atau punya perusahaan-perusahaan yang malah harus hidup sendiri, ya kadang-kadang kan itu mereka ya karena apakah income-nya kurang sustainable atau profitnya kurang menggiurkan, they look for adjacent businesses gitu. Tapi kalau di manage as one holding company, nah decision portfolionya ini bisa di manage as a whole gitu. Jadi income-nya kan dilihat as a whole gitu. Jadi nggak perlu everyone trying to find something for themselves gitu. Nah itu mereka juga ada sebenarnya ada pros and cons-nya antara kalau multiple holding company versus one holding company. I think the benefit of also again looking from the business, salah satu keuntungan dari holding company yang menyeluruh untuk semua juga adalah holding company itu akan membuat keputusan yang sulit, yang tidak mungkin dilakukan kalau kita serahkan satu-satu, seperti menghentikan bisnis. Kalau kita serahkan kepada mini holding company atau mini company, mereka nggak mungkin memutuskan oke tutuplah perusahaan saya. Tapi kalau kita serahkan pada Seleksi jadi berkurang, nggak juga sebetulnya. Kayak pembangunan Jaya holding itu bagus ya. Iya. Pembangunan Jaya. Dan pembangunan Jaya itu Dia nggak go public kan, dia go public bawahnya kan. jadi Dia holding nggak go public ya. dan pembangunan Jaya nggak ada gaji dua-dua Pak. Satu gaji. Jadi dia kerja di mana satu. Bonusnya aja mesti digabung lagi Iya, ya. karena misalnya kayak Trisna, dia juga niru di tempat-tempat lain supaya itu Gajinya sama tapi. Gajinya tetap sama. Jadi Memang banyak. seperti holdingnya. Di banyak konglomerat yang memang manage kayak gitu sih. Mungkin bisa multiple roles, tapi gajinya satu. Iya. Cuma bonusnya total holding dihitung. Jadi kayak gitu. Kalau Jaya sih juga tahu. Tapi enggak loh, dia gaji kayak gitu dan bonusnya masing-masing dapat sih dia katanya.
Jaya paling bagus. Buat start timnya dapat pada pembagian tuh, dia mereka kerja itu berharap akan Nanti tim itu nanti dari mana sih start tim? dari laba. Ya, istilah itu loh. Belanda tadi. Ada dari yang Belanda ya. Tim itu. Bukan bahasa Inggris kan? Bukan bahasa Indonesia juga. Mungkin balik ke tadi kayak contoh dengan Pembangunan Jaya juga mungkin kan kalau itu adalah salah satu contoh yang baik dalam naungan di DKI. Pertanyaannya kan adalah kenapa model itu nggak bisa kita aplikasikan untuk yang lain gitu kan? Dan atau mungkin malah Pembangunan Jaya kita gunakan sebagai holding company dan perusahaan-perusahaan yang lain yang memang related itu dimasukin ke naungannya Pembangunan Jaya. Oke, I guess what I'm saying is that there are Itu pasarnya 40%. Pembangunan Jaya itu 40%. Jaya itu bisa maintain gitu karena DKI memang besar, yang lain kecil-kecil. Ciputra kalau ditolak paling 17%, kita 40%. Cuma kalau dia bersatu, kita kalah. Karena mereka semua itu 60, Iya. kita cuma. Tapi itu yang membuat dia bisa profesional. Bisa begitu. Iya. Jadi, Karena intervensi banyak DKI. yang punya dan profesional. Ya, mungkin ya itu Pak, mungkin ada apa pelajaran dari Sebenarnya itu cuma dari ada Pembangunan Jaya. Jadi mingguan dia buat kita studi ini dia mulai tahu kan. Kira-kira kita harus ambil putusan. Kemarin saya udah ngomong juga Mas Kisah, saya bilang ya, artinya kalaupun kita nanti mau bikin holding itu kan susah kita mau cari APBD pertama, mesti lalang, mesti segala macam ya. Jadi kan mesti dipikir duitnya dari mana. Saya bilang udah ambil aja tryout untuk perusahaan yang baru nanti. Jadi ditalangin dulu. Saya udah mulai ngomong itu aja. Bagaimana kita perlu 5 staffnya 5 untuk buat yang serius termasuk. Paling nggak yang kebayang saya komersial, kemudian legalnya, tax, akuntansinya sama tax 4 itu paling nggak. Jadi yang penting saya mesti geser. Oke, mungkin halaman 10 ke 15 kita nggak perlu go through, Pak. Basically ini hanya pelajaran dari berbagai benchmark. Jadi mungkin kalau ada pertanyaan silakan disebutkan. Misalkan cara pembentukan board juga macam-macam, Pak. Kita bisa taruh board yang memang capable financially, atau kita bisa lagi put advisory team, atau kita bisa lagi Pak Gubernur sih arahnya mau bikin. Oh iya Pak, jadi kan saya waktu itu malah udah bicara sama Temasek kan udah kamu segala. Karena kalau Temasek itu agak lain sih, karena dia emang investment, jadi dia keluarin bond, dia beli perusahaan masuk udah bagus dia jual gitu, dan duitnya nggak bisa dipakai Pak. Yang mesti mutusin itu parlemen sama presiden. Gila banget Temasek. Ada dia satu lagi ya, GIC. Makanya dia putar terus saya gitu. Ya, jadi dia mau muter untuk jaga moneternya dia nih si Temasek. Yang satu lagi yang lebih Tugasnya jelas dia. ya memang ada beberapa model. Cuma Ada properti kan ada tugasnya jakpro, kuasai. ya nanti kita kumpulin apa satu, jakpro dan semua properti itu. Gimana nih, Tom? Ya saya kira sih kalau lihat dari level strategisnya memang punya satu holding company yang melihat secara keseluruhan itu penting ya. Jadi kan bisa memposisikan diri dan melakukan mandat DKI gitu loh. Saya kalau refleksi selain dari sini aspek-aspek dari sovereign wealth fund lain, cuma kalau dari private misalnya Astra gitu kan sangat baik ya, ada Astra International holding company-nya itu sangat efektif. Bahkan dari pengelolaan eksekutifnya pun top 500 eksekutifnya semua dikelola di level holding. Padahal eksekutifnya dideploy di semua anak buahnya. Nah itu sangat transparan dan sangat ada rotasi, ada apa skill development-nya semuanya komunikasi beres. Jadi memang banyak memudahkan sih. Cuma mungkin pertanyaannya kalau dari sisi dulu pernah dibicarakan dengan DPRD, apa yang menjadi main concern dari DPRD? Dan mungkin itu sesuatu yang bisa kita dibantu juga untuk menjawab lah concern-concern DPRD tersebut itu sebenarnya Ya, apa? mungkin DPR yang bisa kendalikan juga ya. Nggak bisa Kalau sudah di holding, karena Tapi di kalau perusahaan yang bagus sudah bawa publik dia nggak bisa sentuh lagi kok DPR. Yang kebanyakan ya kalau kita mayoritas Pak, yang kita yang kendalikan dia masuk. 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 Masuk apa ngapain?
ya macam-macam lah, jangan nggak usah begitu. Saya pernah di telepon. Tapi kan kalau kita nggak minta PMP nggak bisa apa-apa nih. Yang masalah kan waktu mau minta penyertaan modal pemerintah. Nah ini yang jadi persoalan di situ. Kalau kita lihat dia go public gitu kan, dia isu bond. Yang lain tuh nggak punya kemampuan kayak gitu. Ada apa-apa minta. Akhirnya seperti itulah. Jadi memang dari banyak hal holding itu bagus gitu. Ya, tapi ini tadi yang dulu ada concern, yang sekarang concernnya beda lagi sama yang dulu gitu. Karena yang waktu itu kan masih istilahnya yang masih baru-baru reformasi yang 2000-an. Sekarang ini beda lagi. Dan waktu itu kekuatannya juga ada beda kan, kayak PDIP tiba-tiba punya 30 kursi, bingung dia yang mau ngisi orang. Sekarang ini kan udah rada stabil di sana. Ini kita untuk nyamain aja mungkin 1-2 tahun. Ini lagi mau pemilu gitu. Mau pilek. Berat gitu. Berat jadinya. Jadi lebih ke arah keberatan ada sisi politisnya juga ya. Lebih banyak karena Lebih mau banyak nggak mau, sisi politisnya. mau nggak mau. Di sisi lain mereka governance-nya mesti bagus karena dia kan misalnya limited liability company kan udah punya aturan sendiri. Tapi kan yang lucu misalnya gini, tetap aja BPK masuk karena dianggap ini kekayaan negara. Itu yang membuat orang juga nggak mau join tuh sama dia. Iya, jadi banyak hal. Karena nggak mau join sama perusahaan pemerintah, karena kalau auditnya Ribet. kalau ada oknum BPK itu kan bisa Dia kemana-mana bisa. dia bisa dia bisa cari segala macam. Karena masalahnya to the point, masalahnya adalah gini Pak, karena kan as you know banyak keputusan di bisnis itu yang somebody has to apply a judgment gitu. Iya. Kadang-kadang kalau dicecar dengan birokrasi itu susah gitu. Susah. Padahal you have to know that sometimes you have to ask people to make judgment. Mereka paling takut satu Pak. Kalau dibilang kerugian negara, jadi decision itu bisa aja kan kita kata, bisa lagi secara jangka panjang dia bilang lo merugikan negara, udah perkara perusahaan kejaksaan. Karena walaupun nggak korupsi, dianggap memperkaya orang lain juga kena. Jadi itu yang membuat BUMN itu kurang Memperkaya orang lain, Pak. kayak mereka Makanya mau korupsi apa? kena. Coba tanya itu yang Mandiri, makanya si Nelu masuk kan itu. Ya, lu bikin kerugian negara. Jadi kebanyakan tuh hapus buku apa istilahnya. Padahal dia cara sama kayak Pak Secara bisnis nggak masalah, hapus tagih. secara bisnis nggak masalah sebetulnya. Iya. Hapus buku aja nggak hapus tagih. Jadi tetap aja biarin gitu. Nah ini kan jadinya banyak hambatan. Jadi Pak kalau mau keluar dari lingkaran setan itu dengan semua konstrain yang ada di birokrasi dan kepemerintahan itu gimana caranya Pak? Iya, yang Apakah dengan misalnya kalau perusahaannya go public itu langsung semua konstrainnya lepas atau sama aja. Tapi kayak pembangunan Jaya dia udah agak beda ya. Karena dia Beda karena dia Kita tidak mayoritas. kita dia belum mayoritas. Iya. Sekarang gini, yang namanya BUMN itu 50/1. Karena juga. Kalau di bawah itu nggak jadi. Dimaksud Itu nggak masuk biasanya mereka kalau yang lebih yang minoritas itu enggak. Makanya harus kita ambil pola seperti pembangunan Seperti Jaya. Jaya. Itu paling bagus. Tapi Usaha Ancol kita kan bisa juga. bagus Pak. Ancol bisa bagus kan 72% pada itu. Nggak dikejar-kejar juga ya. Nggak terlalu karena itu tadi governance-nya udah lebih bagus. Memang kuncinya tadi di situ di governance. Kita ini yang ruwet jadi Kalau udah orang. go public. Udah go public. Udah go public kan soal. Kalau udah go public biasanya itu udah ada audit segala macam nggak bisa nyentuh lagi. Di KPN kuat. Pak. Karena ada ya karena usaha udah ngikut standar-standar. Jadi kunci itu tuh holding kita tuh mesti bisa sampai ke go public kayaknya. Mesti ke arah situ. Tapi Sehingga yang masuk roadmap-nya profesional. rumit jadinya dari Right. sini ke sananya gitu. Sequencing of activities-nya. Enggak, rumitnya cuma butuh perda dari DPRD aja. Kita harus carikan alasan waktu ngajukan draft perda ini ke DPRD, kenapa ini lebih efisien. Dan kita harus potong kan. Kalau potong PT-PT yang nggak efisien kan kalau ada oknum DPRD yang penghasilan. penghasilan nyapinya di sana, Biasanya juga ya kan? Yang nyapi di sana kan jadi dia keberatan. Kalau dipotong seperti ini, kamu udah nggak bisa cari-cari duit lagi loh di kecil-kecil. Udah nggak bisa titip-titip orang lagi, dia direksi terlalu main. Kita semua kan berusaha profesional kan. Makanya putusan bahwa gubernur harus jadi board of komisi
komisioner itu ya itu. Sebenarnya untuk kontrol. Kalau tidak boleh, benar-benar lepas ini. Pak, dulu Pak, yang namanya Jaya itu ex officio gubernur. Iya dulu begitu. Ya, tapi begitu ada aturan Iya. di undang-undang bilang nggak Dulu boleh. Preskom masih gubernur. Oh, banyak Itu ex officio. Terpaksa kita ganti tuh. Ada timnya Jaya. Mungkin asal gubernur bisa menunjuk, bisa lah dipikirkan dan bisa mengganti ya kan. Jadi bisa dicarikan orangnya nanti. Dan memang roadmapnya menuju sana kalau memang kita tahu ada pihak lain yang bakal ada counter interest lah, interest yang bisa berseberangan itu gimana. Mungkin bahkan kelompok formulasinya, steering committee-nya bisa bagian dari, ada orang dari DPRD juga perwakilannya, supaya buy-in-nya lebih besar gitu, dukungannya lebih besar. Mungkin enggak. Jadi dukungan dari seberang sudah ada bahkan dalam tingkat desain. Sehingga waktu desainnya keluar, mereka juga sudah bilang, kalian kan sudah diikutkan juga dari sejak desainnya. Karena memang desain itu penting ya. Kalau nggak salah dulu BCG pernah studi yang misalnya airport di Singapura apa itu, ingat ada interest komersialnya, ada interest Udah mulai. stakeholder managementnya, memang interest publiknya, stakeholder management itu harus dibalance, memang harus dipilih, harus dibalance, dan itu tim yang membalance itu ya harus gabungan. Saya harus geser lagi. Makasih Pak. Di situ biro karo ekonomi Pak. Yang pindah. Kami Adi Pak. Enggak, saya lebih- Biro ekonomi. malas ketemu.